Semua itu kita sudah bicarakan dari tahun kemarin. Coach Sintayong mau, saya mau, PSSI mau, pemain mau, liga ya kita harus bicara. Seperti juga klub-klub yang ada di luar negeri dan semua kan upaya. Tidak ada istilahnya kita tidak mau mencapai target. Nggak ada itu. Saya ini pemimpin yang ingin tim saya sukses. Tidak pernah tersirat saya ingin menggagalkan misi manapun. Kalau nggak ya bukan Erick Thohir itu. Dan kita bukan saja ke babak selanjutnya, karena STY sudah bilang, jadi ketika ada target itu sampai ke babak 8 besar, sudah ini tidak akan sampai di situ, tidak akan puas sampai di situ. STY bahkan sudah bilang kalau perlu terus bisa melaju, sudah tanggung, ya kan, masuk ke 4 besar dan bisa mendapatkan juga hasil yang baik. Siapa tahu kita bisa menjadi juara ketika kita ada di semifinal dan bahkan ke final. Bukan tidak mungkin, asal dengan catatan lagi, materi kita adalah materi terbaik. Kalau 11 itu yang di Piala Asia kemarin tuh hadir semua, ikut ditambah dengan Nathan Cho masuk di sana, ada Arkan Fikri yang ikut, ini top. Dan saya meyakini ya bahwa kita bisa melaju terus dan bukan tidak mungkin menciptakan sejarah juga menjadi juara di Piala Asia. Kita akan tunggu nantinya. Ya, selamat berjuang Pak Erick di dalam melobi para petinggi klub-klub di mana yang saya sebut tadi untuk bisa mereka luluh, memberikan kesempatan buat Justin, Rafael, Ivar, Elkan ya, untuk termasuk dengan Marcelino bisa datang memperkuat tim kita U23. Saya ingin membahas tentang fenomena baru di Indonesia karena dalam beberapa hari terakhir begitu gencar pemberitaan tentang Sintayong. Mulai dari keberhasilan Sintayong untuk membawa timnas Indonesia lolos dari fase grup untuk pertama kalinya di Piala Asia, sampai tentang perpanjangan kontrak dari Sintayong oleh PSSI. Bahkan ada komunitas yang membuat petisi agar PSSI segera perpanjang kontrak dari Sintayong. Dan menurut saya gak ada salahnya juga. Ada begitu banyak dukungan kepada Sintayong. Karena bukan saja Sintayong berhasil membawa Indonesia lolos dari fase grup di Piala Asia lalu, tapi dia juga bisa mengubah sistem sepak bola di Indonesia dan dia bisa membuat kita semua sadar bahwa sebetulnya Indonesia punya begitu banyak pemain muda yang berbakat. Karena faktanya Indonesia adalah tim termuda yang bermain di Piala Asia lalu dan sekarang ini teman-teman, ya silakan jika kalian mau catat, Indonesia punya skuad termuda di kawasan ASEAN. Padahal sebelum Sintayong melatih Indonesia, yang saya ingat Indonesia punya rata-rata skuad tertua di kawasan Asia Tenggara. STY kenapa jadi terkenal di Korea? Memang dia seorang bintang Korea, star di sepak bola timnas Korea. Lalu dengan dia membuat prestasi, membawa Indonesia ke level yang lebih baik dari sebelum dia melatih, ini juga mempengaruhi. Lalu orang mengkaitkan, oh SC dipertahankan karena ada keperluan perusahaan Korea di pasar Indonesia. Ya impact kalau orang berprestasi, ya tentu ada pihak lain yang ingin mengejar si tokoh tersebut. Itu seperti lazim terjadi di semua hal. Misalnya Ronaldo, ya dulu nggak ada yang lihat, tapi begitu dia jadi star semua orang ngejar dia. David Beckham sama. Begitu juga dengan bintang film, sebelum dia terkenal nggak ada yang kejar, tapi setelah terkenal semua orang ingin kejar dia. Ya itu bagian dari sebuah proses, bagian dari kehidupan. Jadi sah-sah saja. Jadi kalau menurut saya terlalu lebay juga kalau beropini seperti itu. Nah, kalau ada orang tidak suka dengan STY, ya itu juga saya pikir hak semua orang. Jadi apapun tentang opini tentang STY ini, apakah tetap akan menjadi pelatih Indonesia atau dia terganti, saya pikir itu wewenangnya bukan di kita, tapi wewenangnya ada di federasi. Dan terbukti kan, Indonesia sekarang permainannya beda total. Sudah naik level walaupun belum bisa bersaing di level Asia. Seperti yang saya jelaskan, Indonesia belum masuk ke level Asia, tapi permainannya sudah berubah. Nah artinya permainan yang sudah berubah ini harus dipertahankan. Which means jangan sampai ada perubahan yang signifikan yang bisa mengganggu komposisi dari pemain di skuad timnas Indonesia dan juga cara bermain dari timnas Indonesia. Karena seperti yang saya katakan,
di beberapa konten sebelumnya bahwa timnas Indonesia ini belum matang, ini baru setengah matang. Baru setengah matang ini skuad timnas Indonesia. Bukan karena banyak pemain muda, tapi memang chemistry di antara para pemain belum terjalin dengan baik. Jadi memang tugas dari Sintayong ini maha berat. Tapi kan yang uniknya, pemberitaan yang masif tentang Sintayong dalam beberapa hari terakhir ini juga menutup berita-berita lainnya, terutama berita-berita politik. Padahal tahun ini kan adalah tahun politik. Tidak lama lagi akan ada pemilihan umum, tapi tertutup berita-berita tersebut. Gila gak tuh? Itu pertama kalinya loh di Indonesia loh. Bahkan kemarin itu yang saya baca, yang saya sempat ketawa juga, ada 2 atau 3 media mainstream itu yang mengabarkan bahwa Sintayong sempat unfollow akun IG Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tapi kemudian kembali follow akun IG-nya. Nah ini kan sebetulnya ya, kalau bagi saya ini kan sebenarnya bukan berita yang begitu penting juga, tapi hal-hal kecil saja tentang Sintayong itu diberitakan. Jadi Sintayong ini sudah menjadi seperti magnet bagi komunitas sepak bola Indonesia. Ya ada yang memang suka, ada juga yang memang nggak suka. Dan saya pikir nggak ada salahnya juga jika ada yang ingin mengkritik Sintayong. Dan saya yakin Sintayong bukanlah pelatih atau tipe pelatih yang anti kritik. Nggak bisa. Karena yang namanya pelatih atau pemain pasti akan dapat kritikan. Tapi kritikan-kritikan itu harus juga ada batasannya. Dan juga harus sesuai dengan fakta. Sain Patinama akui Sintayong berhasil sulap timnas Indonesia, main dengan gaya Eropa. Sain Patinama mengakui Sintayong (STY) berhasil menyulap timnas Indonesia bermain dengan gaya Eropa. Sain meyakini, gaya permainan timnas Indonesia akan terus berkembang di bawah arahan STY. Timnas Indonesia mencetak sejarah usai lolos babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya pada edisi 2023. Namun sayang, langkah skuad Garuda harus terhenti setelah dikalahkan Australia 0-4 di babak tersebut, Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024 lalu. Walaupun harus mengakui kehebatan Australia, Sain mengatakan gaya permainan timnas Indonesia berkembang. Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan, skuad Garuda kini memiliki gaya permainan ala Eropa di bawah asuhan Sintayong. Budayanya berbeda dengan sepak bola Eropa, tapi saya belajar banyak. Secara pribadi, menurut saya ini adalah gaya Eropa, tetapi saya mempelajari gaya sepak bola yang berbeda dengan menggabungkan gaya pelatih Sintayong. Ini adalah hal yang baik, kata Sain dikutip dari Interfootball KR, Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024. Sangat positif untuk belajar dan berkembang dengan cara yang berbeda, sambungnya. Lebih lanjut, Sain meyakini timnas Indonesia akan terus berkembang di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan itu. Menurutnya, turnamen Piala Asia 2023 adalah sebuah permulaan yang baik untuk menguji kemampuan skuad Garuda. Sekarang kami baru memulai, tutur Sain. Melalui kompetisi ini, kami mendapatkan kepercayaan diri. Seperti yang dikatakan pelatih Sintayong, kami akan menjadi lebih baik dan siap bersaing dengan yang terbaik. Saya berpikir positif, tukasnya. Sementara itu, Sain Patinama sendiri baru saja direkrut oleh klub Belgia, KAS Open. Mantan pemain Viking FK itu kini akan satu kompetisi dengan Sandy Walsh KV Mechelen di Liga Belgia tahun 2023 sampai tahun 2024. Berita selanjutnya, PSSI gerak cepat hubungi kiper keturunan Grade A Eropa, Daniel Klein. Kiper FC Augsburg klub kasta teratas Liga Jerman, Daniel Klein, dikabarkan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Bahkan dalam pengakuannya, kiper 22 tahun ini sudah dihubungi perwakilan PSSI, yakni Fardi Bahdim. Lantas, dari mana kabar ini muncul? Kabar ini dimunculkan akun Instagram @ahmad.reza_85 yang biasa membahas pemain keturunan dan timnas Indonesia. Dalam wawancara yang dilakukan, Daniel Klein mengatakan sang ibu sangat senang jika nantinya ia membela timnas Indonesia. Sebab, kiper bertinggi badan 193 cm ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Ya, Fardi Bahdim menghubungi saya beberapa hari terakhir. Dia bertanya apakah saya bisa membayangkan bermain untuk tim nasional Indonesia, kata Daniel Klein. Okezone mengutip dari akun-akun Instagram @ahmad.reza_85. Tentu saja, saya bisa membayangkan untuk bermain dalam waktu dekat untuk tim nasional Indonesia.
Menurutku ibu saya akan setuju. Saya pikir itu mungkin. Entahlah, bisa saja tahun ini saya ke PSSI Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi, lanjut kiper yang tengah dipinjamkan FC Augsburg ke klub Liga 3 Jerman, SV Sandhausen tersebut. Saat ditanya apakah Fardi Bahdim menyinggung soal Piala Asia U23 2024 yang bergulir pada tanggal 15 April tahun 2024, Daniel Klein menjawabnya tidak. Tidak, kami belum membahasnya lebih mendalam, dia juga tidak membicarakan tentang hal itu, AFC U23, tegas mantan kiper timnas Jerman U19 ini. Bagi yang belum tahu, Daniel Klein menghabiskan karir juniornya bersama Hoffenheim. Singkatnya pada 2021 atau di usia 20 tahun, Daniel Klein direkrut klub Liga 1 Jerman, FC Augsburg. Namun, Daniel Klein belum mendapat kesempatan bermain tim senior FC Augsburg. Ia lebih banyak dimainkan di tim kedua FC Augsburg yang mentas di kasta keempat Liga Jerman. Kehadiran Daniel Klein dapat diandalkan timnas Indonesia U23. Tinggi badannya yang menembus 193 cm diprediksi bakal membuat jiper pengisi lini depan lawan skuad Garuda. Satu hal yang pasti, jika PSSI sudah mengontak Daniel Klein, itu berarti sudah mendapat restu dari Shin Tae-yong. Sebab, PSSI baru akan bergerak mendekati pemain keturunan ketika mendapat permintaan dari Shin Tae-yong.